Selamat datang di podcast Notariat episode pertama. Podcast ini dipersembahkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Keluarga Mahasiswa Notariat Universitas Gadjah Mada. Dan didukung oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini akan membahas seputar dunia kenotariatan. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya selaku host hari ini, Sania Claire Ingritia Parantean, mahasiswa Magister Kenotariatan Angkatan 2021, dan rekan saya, Muhammad Zudin Nur Fauzan, mahasiswa Magister Kenotariatan Angkatan 2021. Nah, karena pada podcast ini membahas dunia kenotariatan, sudah pasti kita membutuhkan narasumber. betul, Karena kita berdua belum belum kompeten. Jadi, kita sudah kedatangan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Agung Herning Indradi Prajanto, SHM Hum. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bapak. Nah, sebelum melanjutkan percakapan dengan Pak Agung, ada baiknya kita mengenal Pak Agung lebih dalam lagi. Mohon izin Bapak, saya perkenalkan ke audiens. Jadi, narasumber kita ini bernama lengkap Agung Herning Indradi Prajanto, SHM Hum. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 22 Juni tahun 1972. Saat ini beliau bertempat tinggal di Perum Soka Asri Permai, Blok O7, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau merupakan lulusan pendidikan notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Nah, beliau juga selain Ketua Pengurus Wilayah juga adalah salah satu dosen pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Betul. Hukum ini. Beliau mengajar mata kuliah Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris ya, Pak ya? Iya. Nah, seperti dijelaskan di awal bahwa beliau juga Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa itu pengurus wilayah, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi pengurus wilayah itu sebenarnya adalah salah satu alat perlengkapan perkumpulan. Ya, alat perlengkapan perkumpulan itu salah satunya adalah kepengurusan. Kepengurusan itu ada pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Ya. Kalau tadi disampaikan pengurus wilayah itu apa? Tentu dalam hal ini adalah pengurus wilayah adalah pelaksana kebijaksanaan perkumpulan di tingkat provinsi atau setingkat dengan itu. Ya. Tugas pengurus wilayah juga mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di kepengurusan daerah di mana wilayah kepengurusannya itu berada. Itu pengurus wilayah, ya, itu kira-kira. Nah, dari penjelasan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia ini tadi, Pak, apakah ada kemungkinan selain Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia bagi notaris dan PPAT dalam satu organisasi yang sama? Gitu. Organisasi atau wadah ya, wadah itu ya, wadah notaris itu kalau kita lihat di ketentuan pasal 82 ya, Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah ya dalam itu notaris Indonesia ini berhimpun ya, tidak ada organisasi atau perkumpulan lain selain Ikatan Notaris Indonesia. Bahkan di tahun 2009 juga sudah ada ya keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai satu-satunya wadah tunggal yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Itu ya. Untuk strukturalnya sendiri, Pak, pengurus wilayah itu apakah sama dengan organisasi lain atau seperti apa, Pak? Strukturalnya juga di sana ada. Jadi ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada koordinator. Nah, itu struktur-struktur yang ada di dalam kepengurusan. Ya. Nah, seperti dibahas tadi bahwa perkumpulan ini kan mewadahi seluruh notaris gitu ya, Pak, ya, profesi notaris. Notaris itu sebenarnya siapa, Pak? Dan apa notaris itu, Pak? Ya, baik. Notaris itu sebenarnya pejabat umum, ya. Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka diberi amanah, ya, diberi amanah untuk dalam kegiatan-kegiatan pembuatan akte otentik. Itu notaris. Baik, Pak. Nah, kita kan sudah membahas siapa ini notaris secara umumnya, Pak. Nah, kira-kira kewenangan apa saja sih yang Pak yang dimiliki oleh notaris itu sendiri? Mungkin boleh diperkenalkan ke audiens. Ya, jadi sebenarnya kewenangan notaris itu adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka perbuatan-perbuatan hukum, perjanjian, penetapan-penetapan, ataupun hal-hal lain yang itu merupakan kewenangan yang diatur oleh undang-undang, ya, yang semuanya tentu kegiatan-kegiatan di dalam lingkup keperdataan di dalam rangka membuat akte otentik, gitu ya, itu notaris. Nah, kewenangannya sendiri dari notaris itu, Pak, kan tadi kan membuat akta ya, Pak ya. Akta itu selain akta otentik itu bentuknya apa aja, Pak, yang ada di notaris macamnya? Ya, kalau kita perhatikan akta ya, jadi akta itu ada dua bentuk, amtelk akte dan parti akte. Ya. Ya, amtelk akte itu adalah akte yang dibuat oleh pejabat, dalam hal ini notaris. Ya, kita contohkan, umpamanya akte rapat umum pemegang saham PT, ya. Kemudian berita acara undian. Ya. Nah, di sana notaris itu melihat, mendengarkan, dan kemudian memformulasikan itu di dalam bentuk akte otentik. Ya, itu amtelk akte. Kalau parti akte sebenarnya adalah akte para pihak. Jadi notaris memformulasikan, ya, kehendak atau keinginan para pihak itu kemudian diformulasikan di dalam bentuk akte otentik itu. Jadi ada dua tadi bentuknya ya, jadi amtelk akte dan parti akte, gitu ya. Baik, Pak. Nah, tentu saja profesi notaris kan pasti memiliki kewenangan, tanggung jawab, begitu pula dengan kewajiban di profesinya. Nah, apakah ada perbedaan dari ketiga aspek ini, Pak? Ya, tanggung jawab dan kewajiban itu ya salah satunya adalah notaris wajib, ya, harus mempertahankan, atau kemudian kalau kita sampaikan itu adalah menjaga harkat dan martabat notaris, menjaga harkat dan martabat perkumpulan, dan juga menjaga integritas notaris dan kewenangan-kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang, ya. Tentu semuanya ini adalah di dalam rangka pembuatan akte yang baik, ya. Kira-kira begitu. Nah, terkait kewenangan, tanggung jawab, dan itu tadi, Pak, hal-hal apa saja sih, Pak, yang menjadi batasan-batasan dari seorang notaris yang tidak boleh dilanggar oleh notaris, Pak? Ya, ada batasan-batasan ya. Jadi batasan-batasan itu maksudnya tentu hal-hal yang dilarang, Ya. ya. Hal-hal yang dilarang oleh notaris. Jadi selain ada kewajiban-kewajiban yang ada, juga ada hal-hal yang tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh notaris. Ini ada di dalam Undang-Undang Jabatan, juga tercantum di dalam Kode Etik Notaris, ya. Salah satunya adalah umpamanya notaris, ya, dilarang untuk katakanlah berpromosi, ya, katakanlah begitu. Notaris dilarang membuka kantor lebih dari satu, ya. Notaris kemudian tidak boleh kemudian meninggalkan jabatannya, begitu ya, selama 7 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan. Itu juga termasuk larangan di sana. Notaris kemudian tidak boleh merangkap jabatan, ya, baik itu selaku advokat, baik itu selaku pegawai negeri, baik itu selaku pegawai di badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, umpamanya begitu. Itu salah satu hal yang dilarang oleh perkumpulan dalam undang-undang. Baik, Pak.
Nah, tadi kan kita sudah sempat membahas bahwa salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta-akta. Ya. Nah, berbicara mengenai akta notaris ini, Pak, ada berapa jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris? Ya, tadi sampaikan di depan. Jadi kalau kita ada berapa jenis akta yang dibuat oleh notaris, kalau tadi bentuknya itu ada dua, ya. Jadi amteler akte dan party akte. Ya. Tetapi kalau kemudian maksudnya adalah ada berapa jenis akte yang bisa dibikin oleh notaris, ya tentu banyak ya. Jadi berkaitan dengan perjanjian, berkaitan dengan perikatan, atau hal-hal lain yang kemudian dikehendaki oleh para pihak sepanjang itu ada di dalam aturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan notaris, gitu ya. Nah, berbicara mengenai akta ya Pak, yang tadi sudah Bapak jelaskan tentang party akte dan juga amtelak akte itu, sejauh mana sih Pak tanggung jawab notaris terhadap akte yang sudah dibuat olehnya? Baik. Kalau kita perhatikan ya, di dalam pembuatan akte ini tentu hal-hal yang pasti atau diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu harus kita perhatikan betul. Baik itu kemudian memformulasikan aktenya, baik itu verleden aktenya atau membacakan dan sebagainya itu, baik kemudian tanda tangan, kemudian juga hal-hal yang kemudian secara formal itu menjadi tanggung jawab notaris, itu harus dilakukan. Sehingga kalau kemudian ada permasalahan-permasalahan hukum yang ada, itu notaris itu terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum, baik itu menyangkut keperdataan maupun menyangkut pidana, gitu ya. Bahkan kalau kita tidak hati-hati betul tanggung jawab itu bisa menjadi tanggung jawab yang kemudian tadi saya sampaikan menjadi ranah pidana itu. Ya. Baik, Bapak. Nah, kita kan sudah membahas dokumen-dokumen yang dibuat di hadapan notaris nih, Pak. Apakah ada perbedaan ketika dokumen yang dibuat itu di hadapan notaris dan tidak di hadapan notaris, Pak? Ya, tentu ada ya perbedaannya ya. Kalau dokumen itu dibuat notaris, ya pasti kita sampaikan bahwa dokumen itu dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu kan. Ya, jadi notaris itu ya. Sehingga apa itu menjadi alat bukti yang sempurna karena apa? Karena menjadi atau dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu ya. Kemudian juga disahkan oleh notaris, verleden aktenya juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, sehingga alat pembuktiannya menjadi alat pembuktian yang sempurna. Sedangkan kalau itu dokumen yang dibuat di bawah tangan, tentu para pihak ya yang membuat itu sehingga menjadi alat bukti yang sah itu ketika mereka bisa menyampaikan bahwa memang terjadi perjanjian itu ada, tanda tangan itu ada. Jadi harus dibuktikan oleh mereka sendiri ya. Harus dibuktikan oleh saksi-saksi yang melihat itu, gitu ya. Jadi itu perbedaannya di sana, ya. Gitu. Jadi kalau itu akte otentik, ya pasti alat bukti yang sempurna, toh? Ya. Iya. Nah, untuk notaris sendiri Pak, bagaimana atau wilayah kerjanya notaris itu sejauh apa dan apa itu perbedaannya dengan tempat kedudukan Pak? Kalau wilayah kerja sebenarnya yang dimaksud ini adalah wilayah jabatan, ya, wilayah jabatan. Jadi tempat kedudukan notaris itu berada di kota atau kabupaten, ya. Tetapi wilayah jabatannya itu dalam satu provinsi atau setingkat di mana wilayah kedudukannya itu berada. Ya, saya contohkan umpamanya si A itu notaris di kabupaten mana? Pekalongan, katakanlah begitu. Wilayah jabatannya ada pada provinsi Jawa Tengah, ya. Kalau rekan-rekan nanti bisa mencermati dalam SK notaris itu pasti disebutkan di sana notaris siapa begitu ya, berkedudukan di kabupaten atau kota dengan wilayah jabatan. Nah, begitu.
biasanya. Nah, Pak, untuk notaris sendiri, Pak, notaris kan banyak tuh, Pak, di Jalan Kaliurang misalnya gitu ya. Dan di situ di pelangnya itu tertulis notaris dan PPAT. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apakah itu dua hal yang berbeda atau seperti apa, Pak? Ya, kalau tadi notaris ya, kita Ya. sampaikan di depan kewenangannya memang dalam pembuatan akta otentik. PPAT sebenarnya juga sama, pembuatan akta otentik sama ya. Hanya kalau PPAT itu tentu pembuatan akta otentik kaitannya dengan pertanahan. Ya, bedanya di sana. Tapi sama-sama membuat akta otentik. Ya. Baik, Pak. Nah, kira-kira nih Pak, kapan saja masyarakat umum itu membutuhkan jasa hukum dari profesi notaris ini sendiri, Pak? Ya, masyarakat membutuhkan jasa hukum dari notaris ketika kemudian masyarakat merasa perlu ya bahwa perbuatan-perbuatan hukumnya, kegiatan-kegiatan apa itu keperdataan yang ada pada masyarakat ini memerlukan sebuah perikatan atau sebuah perjanjian-perjanjian yang kemudian dituangkan di dalam akte otentik. Nah, di sanalah masyarakat memerlukan apa itu kegiatan-kegiatan keperdataan ini yang disahkan di dalam akta otentik dan memerlukan pejabat umum ya yang punya kewenangan untuk itu yaitu notaris. Nah, kalau masyarakat sendiri, Pak, kalau mau datang ke notaris, sekiranya apakah ada biaya yang harus dikeluarkan, Pak? Ya, pasti ada dong. Ya pasti, Pak. Ya, pasti ada. Jadi notaris itu memang tidak mendapatkan gaji ya, Ya. tidak mendapatkan gaji atau penghasilan dari negara. Sehingga undang-undang atau negara itu memberikan kesempatan, memberikan apa itu hak pada notaris untuk memungut honorarium. Ya, jadi bukan biaya tapi honorarium. Ya, honorarium ini tentu ada ketentuannya, ya. Itu didasarkan pada nilai-nilai ekonomis maupun nilai-nilai sosiologis daripada akte itu sendiri. Ya, jadi ada aturannya. Jadi honorarium itu tidak kemudian kita sembarangan, oh kalau apa itu bikin kerjasama sekian, ada aturan-aturan begitu, ya. Nah, bagi masyarakat yang kurang mampu nih Pak, apakah ada biaya khusus atau mungkin keringanan ketika akan menggunakan jasa hukum dari profesi notaris itu sendiri, Pak? Ya, pasti ada, ya. Jadi notaris itu juga salah satunya adalah apa itu menjalankan fungsi-fungsi sosial. Kemudian juga notaris itu juga sebenarnya adalah kalau kita dalam bahasa kerennya berbakti pada masyarakat dan negara, ya. Jadi dimungkinkan dan itu juga diatur di dalam kode etik bahwa masyarakat yang tidak mampu yang memerlukan jasa notaris yaitu bisa dan boleh tidak apa kita tidak pungut honornya kira-kira begitu ya. Ya. Nah, sehingga dimungkinkan masyarakat itu jika tidak mampu kemudian datang ke notaris menyampaikan apa adanya, Pak, Bu, kami tidak mampu untuk membayar honor. Kita bisa kemudian apa namanya menggratiskan begitu ya, tidak memungut honorarium dari yang bersangkutan. Dan banyak dari rekan-rekan notaris itu kemudian tidak memungut ya, tidak memungut honorarium. Bahkan juga ada rekan-rekan notaris itu yang ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial yang memerlukan akte ini, mereka tidak dipungut honorarium. Ya. Jadi ini fungsi-fungsi sosial yang ada pada notaris juga dan juga diatur dalam kode etik notaris. Tentu juga ada beberapa yang perlu diperhatikan. Barangkali notaris dari sisi kemanusiaannya itu memang tidak dipungut biaya atau honorarium tadi. Barangkali juga karena keterus-terangan tadi yang sampaikan saya contohkan di depan tadi bahwa kami tidak mampu Pak, Bu, seperti itu.
Ya, begitu ya. Baik, Pak. Nah, kita sudah hampir tiba di akhir podcast ini, Pak. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada beberapa poin yang bisa diambil. Di antaranya, notaris itu adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, di mana kewenangan yang dimaksud ini adalah membuat akta. Nah, bagi masyarakat umum, boleh datang ke notaris untuk menggunakan jasa hukum dari profesi notaris ketika ada kepentingan yang berhubungan dengan lalu lintas keperdataan. Nah, bagi masyarakat, yang akan menggunakan jasa hukum profesi notaris akan ada honorarium yang diambil bagi profesi notaris. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu, ada keringanan yang dapat diberikan oleh profesi notaris ketika menggunakan jasa hukum dari notaris itu sendiri. Nah, indikatornya itu bisa termasuk contohnya adalah nilai sosial maupun nilai ekonomis ataupun alasan-alasan kemanusiaan lainnya. Nah, mungkin bagi kami nih Pak, calon-calon notaris yang ada di tempat ini, atau mungkin sobat-sobat notariat di rumah ada yang ingin jadi notaris. Syarat-syarat apa sih Pak yang harus kami penuhi untuk menjadi seorang notaris? Dan apakah ada tips dari Bapak bagi kami jika ingin menjadi notaris yang berkompeten di bidangnya dan berintegritas? Ya, kalau syarat menjadi notaris, ya syarat formalnya tentu harus sekolah dulu ya di Magister Kenotariatan ya. Itu syaratnya yang pertama. Kemudian yang berikutnya tentu setelah kita lulus dari Magister Kenotariatan ya, tahap yang pertama adalah mengikuti seleksi anggota luar biasa ya. Disitulah kalau sudah lulus seleksi anggota luar biasa, kita menjadi anggota luar biasa. Tahapan berikutnya tentu mengikuti magang. Magang itu ada magang semester 1 sampai dengan magang semester 4. Lah, di dalam kurun waktu 2 tahun. Di dalam kurun waktu 2 tahun inilah juga kewajiban rekan-rekan adalah mengumpulkan poin. Ya, poin 18 poin itu ya. Ya, itu harus dikumpulkan baik kegiatan-kegiatan di pengurus pusat, pengurus wilayah, maupun pengurus daerah, masing-masing dengan bobot poin yang berbeda-beda. Nah, setelah selesai 2 tahun magang inilah, kemudian tahapan berikutnya adalah mengikuti ujian kode etik notaris. Ya. Selesai itu, kemudian apa? Berikutnya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan atau seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam rangka apa? Di dalam rangka kemudian kita memohon SK ya, atau surat putusan dari Menteri untuk kita dapat dilantik menjadi notaris. Nah, itu kira-kira secara umum seperti itu gambarannya ya. Tapi kemudian kalau syarat-syarat yang lain ada lagi juga, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berumur 27 tahun. Itu juga ada syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan. Itu secara umum seperti itu, ya. Nah, untuk tips and triknya Pak, bagaimana kita sebagai calon notaris ini menjadi notaris yang kompeten, berintegritas, apalagi notaris kan sekarang banyak gitu Pak ya, di mana-mana udah berapa ratus meter kalau kata orang sudah notaris lagi. Menjaga marwah antar teman sejawat itu seperti apa gitu Pak? Ya, sudah seperti tukang tambal ban mungkin ya. Ya. Jadi perkumpulan itu ada aturan. Ya. Ya. Aturan itu kita perhatikan di dalam kode etik. Ya. Juga aturan-aturan di dalam atau diatur dalam Undang-Undang Jabatan. Aturan-aturan yang ada pada anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Kita perhatikan di dalam kode etik. Kode etik itu sebenarnya adalah apa? Di dalam rangka menjaga ini tadi. Menjaga bagaimana notaris itu tetap on the track untuk menjaga integritas, menjaga marwah, menjaga kejujuran, menjaga kemandirian, sehingga notaris itu menjadi notaris yang berintegritas. Ya, jadi dengan apa itu, dengan kode etik dan aturan-aturan yang lain itu salah satu pagar ya, atau menjaga bagaimana kita bisa menjadi notaris yang baik. Tentu kembalinya ada pada kita masing-masing. Ya, kalau sudah ada kode etik, sudah ada aturan yang mengatur tentang hal-hal yang tadi apa itu menjadi notaris yang berintegritas,
ya kemudian kembali kepada kita. Oleh karena itu, di dalam sumpahnya notaris itu salah satunya adalah gimana? Jujur, mandiri dan tidak berpihak, ya, di sana. Dan jangan menjadi notaris yang dalam tanda petik semua bisa terima dan semua bisa, ya. Mohon maaf. Ya, jadi tetap cermat, tetap taati aturan yang ada, tetap melihat atau memperhatikan hal-hal yang kemudian menjadi aturan notaris itu dalam pembuatan akte seperti apa. Saya yakin kalau dengan seperti itu, integritas kita akan terjaga, ya, gitu kira-kira. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih tata cara menjadi notaris dan apa aja sih syaratnya tadi sudah dijelaskan secara terperinci ya oleh Pak Agung. Nah, buat sobat notariat yang masih bingung, masih mau ingin bertanya, bisa langsung DM aja kita di Instagram @notariatugm atau kalau mau gampang komen aja di komen YouTube di bawah ini. Betul sekali. Nah, sebelum menutup podcast hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Sama-sama. Agung Terima kasih ya, Pak. yang sudah bersedia hadir bersama kita hari ini untuk menjadi narasumber, yang sudah bersedia juga membagikan ilmunya yang sangat luar biasa dan pasti bermanfaat bagi Amin. kami semua. Amin. Nah, terima kasih juga untuk pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mendukung terselenggaranya podcast notariat ini. Terima kasih untuk sobat-sobat notariat yang sudah menyaksikan podcast episode pertama ini. Nantikan kami di podcast notariat episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Podcast Notariat sukses.